Sentimen anti-imigran dan Islam memang berkembang di Swedia termasuk di Eropa. Pembakaran Al-Quran di Malmö, Swedia memicu terjadinya kerusuhan. Pada hari Jumat lalu, kekerasan meletus di kota Malmö, Swedia. Kala itu lebih dari 300 orang berkumpul untuk memprotes kegiatan anti-Islam. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pengunjuk rasa melemparkan benda-benda ke polisi dan membakar ban mobil. Seperti dilansir dalam sebuah artikel di laman indianexpress.com, aksi demonstrasi merebak setelah salinan Al-Quran dibakar di Malmö pada hari Jumat itu oleh anggota partai sayap kanan garis keras Denmark, Stramkurs. Sebelumnya pada hari itu juga pemimpin partai sayap kanan yang dikenal anti-Islam dan kaum imigran Rasmus Paludan ditolak izinnya oleh pihak berwenang Swedia untuk mengadakan pertemuan di Malmö. Rencananya Paludan akan bicara dengan topik Islamisasi di negara-negara Nordik. Surat kabar Swedia Aftonbladet pun melaporkan kala itu Al-Quran akan dibakar. Paludan diundang oleh artis dan provokator Swedia dan Park yang sebelumnya dihukum karena menghasut kelompok etnis. Paludan adalah seorang politikus dan pengacara Denmark yang mendirikan partai sayap kanan Stramkurs pada tahun 2017. Dia mulai dikenal karena membuat video anti-muslim di YouTube yang isinya termasuk membakar Al-Quran. Tak hanya membakar, Paludan kerap mengunggah video yang kadang-kadang Al-Quran yang dibungkus dengan babi. Dia membenarkan tindakan itu sebagai hal yang dibenarkan serta sebagai penghargaan untuk kebebasan berbicara. Pada bulan Juni silam, Paludan dihukum atas tuduhan rasisme karena memposting video anti-Islam di saluran media sosial partainya. Akibatnya dia dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan dilarang menjalankan praktik hukum. Sebelumnya pada 2019, Paludan dijatuhi hukuman penjara bersyarat selama 14 hari karena menyampaikan pidato rasis. Dia kemudian banding, namun pada bulan Juni dia dinyatakan bersalah atas 14 dakwaan termasuk rasisme, pencemaran nama baik, dan mengemudi berbahaya. Dia harus menjalani 1 bulan penjara bersama dengan 2 bulan hukuman percobaan. Dalam konstelasi politik negaranya, Paludan sebenarnya hampir masuk ke parlemen dalam pemilu Denmark terakhir. Kampanye yang menarik perhatian adalah keinginan dia untuk membuat kebijakan mendeportasi lebih dari 300.000 muslim dari Denmark dan melarang Islam. Nama Paludan pun melambung hingga ke negara tetangga Swedia. Namun pada hari Jumat lalu terkena hari naas, Paludan dilarang memasuki Swedia dan diberi larangan masuk selama 2 tahun. Kondisi kehidupan kaum imigran di Swedia. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Brokis pada bulan Maret, Swedia secara historis menjadi tempat berlindung yang aman bagi para pengungsi, dan memang setelah Kanada dan Australia, Swedia telah menampung pengungsi per kapita terbanyak. Tercatat antara 2013 dan 2014, Swedia memberikan izin tinggal permanen kepada semua warga Suriah di Swedia yang mencari suaka, dan sejak awal perang Suriah saat itu lebih dari 70.000 warga Suriah telah datang ke Swedia. Sesuai laporan tersebut, pada tahun 2015 Swedia mencatat rekor dan menerima 162.000 permohonan suaka, terutama dari Suriah, Irak, dan Afghanistan. Alhasil masuknya pencari suaka muslim dari negara-negara yang dilanda perang ini berdampak signifikan pada situasi politik Swedia. Misalnya, partai terbesar ketiga di parlemen Swedia, Partai Demokrat sayap kanan Swedia yang berakar pada neo-Nazisme, telah menciptakan persepsi di antara orang-orang dalam beberapa tahun terakhir bahwa masuknya imigran yang sebagian besar muslim telah menyebabkan lonjakan